Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Haura dari Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas tentang etika dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi tugas 1 minggu ketiga mata kuliah etika pajak. Yang pertama yaitu pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Ada 4 pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu utilitarian approach atau pendekatan manfaat, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan mana yang lebih tinggi nilai manfaatnya dari 2 atau lebih keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua yaitu individualisme approach atau pendekatan individualisme, yaitu konsep etika yang menyatakan suatu tindakan adalah bermoral jika mendukung kepentingan jangka panjang individu yang akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga yaitu moral right approach atau pendekatan hak-hak moral, yaitu konsep etika yang memandang bahwa keputusan-keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak azazi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Kemudian yang keempat adalah justice approach atau pendekatan keadilan, yaitu keputusan moral harus didasarkan pada standar keadilan, kewajaran, dan tidak memihak. Ada 3 keadilan, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan kompensatori. Materi yang kedua yaitu tentang peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Peran pemimpin dalam mengambil keputusan adalah sentral dan strategis. Biasanya gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin ada beberapa yang sering menjadi pola dalam pengambilan keputusan. Analisis gaya pembuat keputusan berguna dalam memberikan pemikiran mengenai bagaimana menghadapi dalam pengambilan keputusan, sehingga seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang beretika. Pemimpin merupakan teladan bagi bawahannya. Jadi seorang pemimpin harus yang pertama yaitu menciptakan komunikasi 2 arah, kemudian menghindari birokrasi yang menghalangi komunikasi antara bawahan dan atasan. Kemudian pemimpin harus memberi kepercayaan penuh kepada karyawan untuk melaksanakan tugas, tetapi tetap dengan memberikan bimbingan dan arahan. Kemudian harus menjalin hubungan baik dan manusiawi dengan pihak-pihak eksternal dalam perusahaan. Kemudian harus bersikap jujur dalam setiap keadaan, menanamkan pada karyawan tentang visi dan misi perusahaan. Kemudian menciptakan suatu bentuk manajemen partisipasi yang dapat menyalurkan aspirasi pada karyawan. Kemudian yang keempat yaitu pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan. Pengambilan keputusan di sektor publik tidak sebebas pengambilan keputusan taktis di sektor privat. Hal ini disebabkan karena setiap keputusan yang diambil sektor publik, yakni pemerintah, harus berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Faktanya banyak kegiatan di satuan kerja instansi pemerintah yang memerlukan pengambilan keputusan taktis. Adapun contoh kasus dari etika dalam pengambilan keputusan yaitu sebagai contoh yaitu kekecewaan pelanggan perusahaan Apple terhadap penurunan harga iPhone. Pada tanggal 5 September 2007, Steve Jobs, CIO perusahaan Apple, melakukan praktik diskriminasi harga sebagai strategi pemasarannya, yaitu menurunkan harga produk iPhone mereka yang sangat sukses sejumlah $200 dari harga semula yaitu $599, yang merupakan harga perkenalan yang sudah sejak 2 bulan. Ia menerima email yang sangat banyak dari para pelanggan yang kecewa dan marah. 2 hari kemudian, Steve Jobs menawarkan $100 kredit yang dapat digunakan di toko Apple dan online store kepada para pelanggan yang sudah membayar harga penuh. Nah, pertanyaannya, apakah keputusan untuk mengurangi $200 dan sikap untuk melakukannya tepat dari sudut pandang etika? Jadi menurut saya jika Apple hanya melihat dari sisi pemegang saham dalam mengambil keputusan, mereka akan sadar selain pelanggan awal yang terkena imbas, perusahaan Apple sendiri ternoda dan itu juga bisa berimbas terhadap pelanggan lain yang mereka coba untuk dekati. Sebagai tambahan, para pekerja Apple
yang mana banyak di antara mereka yang sudah tergoda oleh reputasi Apple yang kuat dan selalu menyediakan solusi dan inovatif dengan standar tinggi akan dipertanyakan oleh company mother yang mana akan melemahkan komitmen dan kesetiaan mereka. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.